Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Azhara. Di sini saya akan menjelaskan presentasi pendidikan kewarganegaraan tentang identitas nasional. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang pengertian identitas. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang berarti ciri, tanda, atau jati diri yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok, maupun sesuatu sehingga dapat membedakannya dari orang lain atau kelompok lain. Ciri tanda tersebut bisa berupa fisik maupun non-fisik. Contohnya seperti etnis Tionghoa memiliki ciri fisik mata sipit dan kulit putih, sedangkan masyarakat Papua memiliki ciri tubuh seperti kulit hitam dan rambut keriting. Adapun ciri non-fisik terlihat dari gaya bicara, cara bermain, dan kebiasaan kehidupan mereka. Sumber identitas seseorang umumnya berasal dari dua hal. Pertama, aturan sosial yang mendefinisikan perilaku serta hidup individu. Yang kedua, interaksi dengan orang lain, yaitu hubungan antara diri sendiri dengan orang lain tergantung persepsi terhadap identitas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Identitas nasional berasal dari istilah national identity yang dapat dimaknai sebagai kepribadian atau jati diri suatu bangsa. Setiap bangsa memiliki jati diri yang berbeda satu sama lain, sehingga membentuk ciri khas yang unik. Secara etimologis, identitas berarti jati diri, tanda atau ciri yang melekat pada individu maupun kelompok tertentu, sedangkan nasional menunjuk pada bangsa. Maka secara terminologis, identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakannya dari bangsa lain. Faktor-faktor terbentuknya identitas. Yang pertama, faktor objektif yang mencakup kondisi geografis dalam demografis. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor ini meliputi sebuah aspek sosial, politik, budaya, serta sejarah bangsa. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer meliputi etnis, wilayah, bahasa, dan agama. Yang keempat, faktor pendorong yang mencakup perkembangan komunikasi dan teknologi termasuk peran angkatan bersenjata. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik meliputi bahasa geografi dan sistem pendidikan. Yang keenam, faktor rekreatif. Faktor rekreatif berkaitan dengan pengalaman dominasi, penindasan, dan upaya pencarian jati diri. Identitas nasional di Indonesia. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat tentu berusaha membentuk identitas nasional sebagai ciri khas yang membedakan dari negara lain. Identitas ini penting untuk menjaga eksistensi bangsa, membangun wibawa dan kehormatan, serta mempererat persatuan antar warga negara. Identitas negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35, 36C. Aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Bendera merah putih. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, di mana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus bahasa persatuan. Yang ketiga, lambang negara. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, diambil dari kitab Sutasoma karya MPU Tartular. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya, ciptaan W.G. Rudolf Supratman. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila menjadi dasar falsafah sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi sekaligus hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu
Identitas nasional merupakan jati diri atau rasa keterikatan seseorang terhadap suatu bangsa atau negara. Ia mencerminkan pandangan bahwa sebuah bangsa adalah satu kesatuan yang utuh yang tampak melalui tradisi, budaya, bahasa, dan politik yang khas. Identitas nasional juga dapat dipahami sebagai perasaan subjektif yang dimiliki individu bersama kelompoknya terhadap bangsa tertentu, tanpa bergantung pada status kewarganegaraan formal yang dimiliki. Dari sudut pandang psikologi, identitas nasional dipandang sebagai kesadaran akan perbedaan, yakni sebuah rasa dan pengakuan mengenai antara kita